Tahun-tahun aku berusaha menipu diri aku sendiri dan aku bilang ke diri aku, Mon, kamu kan bersyukur. Ada banyak orang di luar sana yang pengen tukar posisi dengan kamu. Selama 7 tahun aku kerja sebagai asisten dokter gigi di Jerman. Dari total 9 tahun, yang mana 2 tahun terakhirnya itu aku habiskan untuk cuti hamil dan cuti menjaga anak. Jadi di Jerman kalau kita hamil atau menjaga anak, kalian nggak boleh dipecat, kalian dilindungi dari pemecatan. Yang artinya sekarang saya masih terdaftar sebagai karyawan, Mitarbeiterin di tempat kerja saya sebelum hamil itu. Kalau setelah saya cuti selesai, saya masih bisa kembali lagi ke praksis itu dan kembali bekerja seperti biasanya. Tulis di kolom komentar kalau kalian mau saya bahas di video berikutnya tentang cuti hamil dan hak-hak apa saja atau kewajiban apa saja yang harus kalian penuhi jika kalian hamil di Jerman. Selama hampir 2 tahun belakangan ini aku sedang ada di cuti hamil dan melahirkan, menjaga anak, yang mana berakhirnya di bulan Juni, sehingga aku sekarang sedang ada di tengah-tengah proses memutuskan apakah aku mau lanjut karirku atau mau meninggalkan total karir asisten dokter gigi aku ini. Ini bukan keputusan yang gampang, karena ijazah Ausbildung asisten dokter gigi aku adalah satu-satunya kualifikasi yang aku punyai di Jerman ini. Dan ini bukan lagi perkara mau pindah praksis atau pindah klinik, pindah tempat kerja, melainkan ini perihal tentang meninggalkan total jenjang karir ini. Bertahun-tahun aku berusaha menipu diri aku sendiri dan aku bilang ke diri aku, Mon, kamu kan bersyukur. Ada banyak orang di luar sana yang pengen tukar posisi dengan kamu. Posisi kamu tuh sudah mapan. Penipuan berikut lagi yang aku bisikan ke telinga aku adalah, Mon, atasan-atasan kamu, bos-bos kamu kan suka dengan hasil pekerjaan kamu. Mereka senang, puas dengan kinerja kamu. Itu berarti kamu memang sudah ada di wilayah area yang benar. Semua penipuan-penipuan ini alias semua negosiasi-negosiasi ini yang aku lakukan terhadap diri aku sendiri, itu hanya membuat aku tuh melupakan suara hati aku sendiri. Jadi suara hati aku yang gak bahagia itu aku coba untuk manipulasi, aku coba untuk bujuk, rayu. Berujung setiap kali aku selalu memberi kesalahan itu pada diri aku sendiri. Jadi aku cari kesalahannya itu pada diri aku. Aku pikir mentalitas aku atau kepribadian aku tuh ada yang salah sehingga aku merasa tidak bahagia atau tidak puas. Aku tuh selalu berpikir bahwa aku harus mengubah diri aku harus ubah kepribadian aku untuk bisa finally merasa puas di pekerjaan aku. Jadi ujung-ujung aku tuh menyalahkan diri aku sendiri dan itu aku lakukan bertahun-tahun. Satu ketika aku menoleh ke belakang, ternyata sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, sudah 7 tahun berlalu. Makin susah lagi aku meninggalkan. Tahun ini, memasuki tahun ke-9, aku menyebut diri aku sebagai asisten dokter gigi. Aku berpikir kalau aku buang begitu saja perjuangan, fondasi, relasi yang aku bangun susah payah dari nol di Jerman. Selama 9 tahun ini aku buang begitu saja. Apa nggak nekat gila itu namanya? Kita jadi takut kan kalau kita berpikir seperti itu. Memulai semuanya dari nol kembali, apalagi usia sudah di atas 30, sudah jadi emak-emak, sudah punya tanggung jawab keluarga. Apa nggak gila itu namanya? Takut kan kita, panik kita. Akhirnya urung lagi niat, mundur lagi. Pekerjaan itu kayak pacaran atau pernikahan. Makin lama kita menjalaninya, makin susah pula kita meninggalkannya. Karena kita sudah ternyamankan oleh ketidaknyamanan yang sudah terbiasa. Padahal tanda-tandanya itu sudah datang berkali-kali, bertahun-tahun, dan jelas-jelas banget. Salah satu contoh nih, kalau aku berangkat kerja, aku tuh harus pakai paksa diri aku untuk pergi ke tempat kerja. Lantas aku membandingkan dengan bagaimana kalau aku tuh ngajar. Kalau aku ngajar, dengan senang hatinya aku melakukan itu. Bahkan aku begadang untuk susun materi. Aku komunikasi dengan murid-murid aku 24/7 di luar jam les. Dan itu aku lakukan dengan senang hati banget. Sementara untuk membaca WA-nya tempat kerja aku aja, itu aku, WA-nya itu, chat-nya itu aku archivin, biar aku nggak dapat notifikasi setiap kali ada pesan baru yang masuk. Sampai sebegitunya. Ada lagi satu cerita. Itu Oktober 2021, waktu itu aku tinggal di apartemen aku sendiri. Suatu ketika pulang dari tempat kerja, malam-malam kan aku sampai rumah itu udah jam 19.30 gitu. Dalam keadaan berdiri di dapur, aku kupas kentang. Dan tiba-tiba aja aku nggak bisa berdiri lagi. Sama sekali nggak bisa. Jadi aku tuh harus mendudukkan diri aku gitu, merebahkan diri aku. Saking terangnya aku hampir nggak butuh lampu. Oke, aku lanjut cerita yang tadi ya. Jadi Oktober tahun 2021 itu aku mengalami sejenis nervous breakdown. Yang mana aku tiba-tiba nggak bisa berfungsi lagi. Pokoknya tuh kayak kaput, bener-bener udah. Saking terlalu lama aku menunda-nunda, saking terlalu lama aku berusaha untuk bangkit lagi, dan ternyata badan aku itu udah nggak sanggup, itu udah mencapai batasnya badan aku kayak gitu, kemampuannya fisik aku. Dan pada malam itu, untungnya aku punya handphone di tangan, aku langsung telepon Diego. Diego itu pada waktu itu
rumahnya 30 menit jauhnya perjalanan bus dari rumah aku, dan dia langsung datang untuk masakin aku makan malam. Dan mulai dari malam itu seterusnya 1 minggu penuh itu, setiap kali dia pulang kerja, dia langsung pergi ke rumah aku untuk masak makanan malam, makan malam. Jadi dalam 1 minggu itu aku krankgeschrieben, alias aku minta surat sakit dari dokter karena aku sama sekali nggak bisa berfungsi. Dan dalam 1 minggu itu aku, ketika sudah perlahan-lahan mulai pulih kembali, aku baca buku, aku merenung, aku refleksi, kenapa, apa yang sudah membuat aku sampai ada di titik ini, titik terendah fisik aku banget. Dan ternyata aku mendapati bahwa aku tuh udah terlalu lama banget mengacuhkan suara yang ada dari dalam hati. Karena sebenarnya itu bukan kemampuan fisik aku aja yang udah mencapai batas, melainkan hati nurani aku sendiri. Jadi itu batin aku. 1 minggu berlalu, aku perlahan-lahan pulih dari komanya aku itu, dan Diego sudah menganjurkan aku untuk resign. Dia melarang aku untuk pergi bekerja di situ lagi. Bukannya mendengarkan anjuran dia, aku malah mencari justifikasi. Aku mencari-cari alasan, aku berdialog dengan diri aku sendiri, aku mulai lagi memanipulasi diri aku sendiri, aku mulai lagi mengkritik diri aku dan berusaha untuk beradaptasi. Karena aku selalu berpikir ada sesuatu dalam diri aku yang perlu aku rubah. Karena kalau aku itu puas dengan pekerjaan aku, itu adalah indikator bahwa aku tuh orang yang beres gitu. Aku selalu memandang kalau ketidakpuasan di tempat kerja itu artinya itu kurang bersyukur, atau mungkin tidak tahu berterima kasih, atau bahkan itu ada sesuatu yang salah dengan diri aku. Ternyata pandangan ini tuh salah banget, dan ini mematikan rasa kepercayaan diri aku banget. Dan saking aku tuh selalu menjotos rasa percaya diri aku sendiri, makanya kalau pagi-pagi tuh bangun untuk berangkat kerja tuh malas banget, nggak semangat, nggak ada tenaga. Sebenarnya dari hasil refleksi diri itu, membenahi diri itu faedahnya banyak banget. Dari situ aku bisa tahu, belajar tentang kepribadian diri aku sendiri, aku bisa memperbaiki komunikasi dengan kolega atau dengan kehidupan sosial aku. Namun kalau itu sudah terjadi sangat kronis dan jatuhnya tuh kayak kita selalu menyalahkan diri kita sendiri, mengkritik diri kita sendiri, itu tuh dampaknya negatif. Titik. Aku masih belum menulis surat resign, namun saat ini di fase ini aku sedang mempertimbangkan dan aku pengen banget share ke teman-teman. Jadi video ini jelas-jelas bukanlah sebuah throwback atau flashback yang mana aku menceritakan masa lampau. Ini adalah cerita yang aku ceritakan ke masa depan aku. Terus terang, aku nggak tahu dengan mengambil keputusan resign dan meninggalkan dunia asistensi dokter gigi, aku nggak tahu apakah itu sebuah keputusan yang benar, akan menjadi palu atau piala untuk aku di masa depan. Update-nya apapun, apakah positif atau negatif, akan aku update ke teman-teman sehingga kalian bisa nonton dan mungkin belajar dari contoh yang aku lakukan. Bisa jadi ini keputusan yang salah atau benar, aku benar-benar nggak tahu. Sebuah disclaimer untuk teman-teman, jangan kalian pernah menjadikan apapun yang aku curhat di video aku sebagai patokan untuk kalian mengambil keputusan untuk hidup kalian sendiri. Hidup kalian itu keputusan kalian, hidup aku itu keputusan aku. Mungkin kalian hanya menjadikan kisah aku ini sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan refleksi bahwa yang kayak gini ini memang ada di dunia ini, tapi kalian jangan, kalau Kak Mona bilangnya kayak gitu, aku nggak mau lagi mendaftar sebagai asisten dokter gigi. Jangan kayak gitu ya. Hoki, setiap orang tuh beda-beda. Mungkin ini hanya terjadi pada diri aku aja. Kalian punya keberuntungan kalian masing-masing. Jadi cobalah, jangan pernah takut, dan ya, selami aja sendiri dunianya seperti apa. Kalian yang nonton video aku kemarin, video itu lumayan dapat perhatian yang besar banget dari teman-teman semua. Terima kasih banyak kalian sudah nonton. Di situ aku bercerita bahwa gaji imigran sebagai asisten dokter gigi itu rendah banget. Tapi disclaimer, aku nggak mempertimbangkan ini atas dasar besarnya gaji. Karena apalah guna besarnya gaji kalau hati kita tidak bahagia. Aku lebih baik menjalankan sebuah pekerjaan yang aku cintai dan gajinya kecil daripada yang aku tidak cintai dan gajinya besar. Oke, itu make sense ya. Jadi yang penting hati aku bahagia dan itu cocok dengan kepribadian aku, cocok dengan value yang aku junjung tinggi. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku tuh pernah bekerja di 6 jenis dokter praktik yang berbeda. Di semua dokter praktik itu ada aja yang nggak pas sama aku. Ya, aku sadari bahwa di setiap pekerjaan apapun, stres itu selalu ada. Tidak ada pekerjaan yang seindah surga, itu aku tahu. Aku pernah jadi putzfrau, aku pernah jadi cleaning service, aku pernah jadi Kellnerin, aku pernah jadi, aku tahu itu. Dimanapun akan selalu ada tantangannya. Tapi mendingan aku menjalani tantangan itu karena aku mencintai pekerjaan itu, daripada enggak. Teman-teman, kalau video ini membantu teman-teman
Tolong kalian share, like, atau tinggalkan komen, pesan, saran untuk aku akan apresiasi itu banget. Dan kalian juga menunjukkan apresiasi kalian terhadap waktu aku. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di minggu depan, semoga Selasa lagi. Ciao, ciao.